pikir itulah ya dinamika politik ya. Artinya tempo hari mereka menjilat-jilat Jokowi, dan ketika Jokowi memang berseberangan, mereka akhirnya merusak nama Jokowi dengan menyebut masa-masa lalunya lah. Tapi semua itu tidak ada masalah. Yang paling penting itu adalah bagaimana memang Jokowi melihat ke depannya ini, bangsa Indonesia ini, terutama rakyat, itu kesejahteraannya itu bisa terjamin. Itu adanya di Prabowo, ya. Jadi jangan kita menoleh ke belakang yang dulu menjilat, menjelek-jelekan itu, karena memang itulah namanya hukum politik, ya. Tapi Jokowi konsisten, dia akan membangun bangsa ini. Maka dari 3 paslon, 1, 2, 3, paslon 2 yang paling tepat ketika Jokowi memilih Prabowo berpasangan dengan Gibran sebagai cawapres. Ya, jadi Jokowi ini bukan bekerja untuk partai, dia bekerja untuk rakyat. Ketika dia terpilih melalui keretanya PDIP, itu kan sah-sah aja. Artinya PDIP juga bangkit besar. Tetapi kalau terus dia mau dikungkung, mau dikekang PDIP, ya partai pemenang pemilu, nggak bisa dong. PDIP besar juga karena adanya Jokowi, ya. Jokowi pun bisa naik karena ada PDIP, saling mengisi. Nah, tetapi ketika dilihat ke depan ini yang lebih luas secara nasional, Jokowi melihat tidak ada yang bisa menggantikan dia kecuali Prabowo yang akan terus, ya, pemerintahan ini berlangsung ke depan ini tidak menurun, maju terus. Nah, jadi kalau sekarang yang dulu setia dengan Jokowi terus dia tidak lagi setia, itu hal biasa, ya. Nah, kalau kita lihat ketua umum partai pemenang, partai banteng, marah-marah segala macam, kenapa mesti marah-marah, ya? Ini kan semua dinamika politik, demokrasi, ya. Siapapun kalau memang dianggap mampu ke depan untuk memimpin, ya rakyat pasti memimpin. Rakyat itu butuh pemimpin, rakyat kecil itu butuh diayomi, perlu nasibnya itu diperhatikan. Nah, ketika tidak tersentuh dengan Jokowi kemarin, ada pada Prabowo yang meneruskan rencana dan planning itu. Jadi jangan Jokowi disalahkan, cawe-cawe lah apa, sampai mantan wali kota Solo sendiri nyebut-nyebut keluarga Jokowi seperti itu nggak baik, itu bukan pemimpin, ya. Itu yang namanya Rudy FX itu, saya lihat nggak kok seperti itu bicaranya, nggak pantas lah, ya. Kita bicara kepemimpinan masa depan itu ada pada Prabowo, ya. Nah, jadi kalau Anda marah-marah dibilang hukum karma apa segala macam, nggak ada hukum karma, ini pemerintahan kok pakai hukum karma segala, itu biasa, ya. Jadi kalau Ibu Megawati tidak suka karena Jokowi tidak memilih ke Ganjar, itu karena memang pasti partainya pun akan ditinggalkan. Sekarang kita udah lihat di Jawa Timur kemarin dari PDIP banyak yang mendukung Prabowo. Nah, jadi masyarakat itu diajar, dewasa diajar untuk melihat masa depan bangsa ini seperti apa, tidak untuk kepentingan kelompok, tidak untuk kepentingan partai, semua untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, keadilan rakyat, rakyat keluar dari kemiskinan. Itu yang paling pokok, dan negara ini besar. Jadi semua itu selama 9 tahun, hampir 10 tahun ini kan Jokowi kan melihat, ya, berapa banyak, ya, yang duduk di kabinet dari Banteng, ya. Kan mayoritas dari Banteng. Berapa banyak juga yang dibantu, berapa banyak yang di legislatif pun dari Banteng yang mengendalikan Jokowi. Tapi kan Jokowi tidak melihat sesempit itu, dia melihat jauh ke depan, ya. Dan dia
ketika dia dibilang petugas partai itu udah salah, memang di awal itu udah salah. Dia bukan petugas partai, dia adalah petugas rakyat berdasarkan konstitusi. Dia adalah milik rakyat, bukan milik partai. Nah, jadi kalau dia melihat ke depan ini pindah pilihan, saya pikir itu haknya beliau. Sampai beliau bisa keluar dari Banten itu haknya beliau kok. Nah, jangan dia dikungkung menjadi milik partai. Biar dia besar. Nah, ketika dia sudah menentukan pilihannya kepada Prabowo dan Gibran, saya pikir itu yang paling tepat. Dan sekarang kan kita lihat elektabilitasnya naik terus meroket. Dan rakyat pun bangga ketika di mana-mana sekarang kan udah Prabowo, ya. Udah semua mengelulukan Prabowo dengan Gibran. Nah, jadi saya pikir mereka yang suka nyinyir itu berhentilah nyinyir, ya. Jangan nanti hari ini kamu nyinyir, besok menjilat ke Prabowo. Kan banyak yang dulu maki-maki jelek-jelekin Prabowo, sekarang udah pada merapat nih, pada cari muka, nyari panggung. Ya, saya pikir inilah yang harus memang kita waspada orang-orang seperti ini. Kemarin dia menjauh, menjelek-jelekan, sekarang dia mendekati. Itu ada beberapa gelintir, ya, beberapa gelintir yang saya bilang kerjanya nyinyir aja. Dia tidak bisa membaca peta politik. Peta politik sudah berubah dan rakyat sudah melihat siapa yang paling tepat. Saya pikir Prabowo dan Gibran itu pilihan.